Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di malam hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita mengkaji ilmu sharaf ya, ilmu morfologi Arab ya. Suatu ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana suatu kata di dalam bahasa Arab itu bisa berubah bentuknya. Nah, ya, di mana kita membaca kitab yang berjudul Al-Bidayah fi Ilmi Sharaf karya dari Syekh Ali An-Namr. Nah, ya. Dan di mana kitab beliau ini di murojaah dan diberikan takdim oleh Syekh Wahid bin Abdussalam Bali hafizahumullah tabaraka wa taala. Baik, teman-teman semua, kita masuk ke pembahasan masdar mim sekarang setelah kita kemarin selesai mengkaji masdar asli dan masih ada kaitannya nantinya masdar-masdar atau isim-isim yang akan kita bahas malam hari ini dengan bentuk masdar asli. Baik. Kita lihat di sini al-masdar al-mim. Seperti biasa, gaya penulisan dari penulis ya ada dobit. Nah, pada bab masdar mim, pada bab masdar mim beliau katakan wa fihi dobitoni. Di dalam bab masdar mim terdapat dua ketentuan jelas atau bidu al-awwal yakni at-ta'rif. Nah, ya, yaitu apa? Definisi dari masdar mim atau boleh kita katakan haddu al-masdar. Ya, haddu al-masdar al-mimi. Nah, ya. Baik. Yaitu definisi dari masdar mim. Apa definisi dari masdar mim? Yaitu masdarun mabdu'un. Dia adalah masdar. Ya, memang dia masdar. Begitu. Yaitu suatu isim, ya, yang dibentuk dari apa? Kata asalnya. Akan tetapi di sini ketentuan yang harus kita ketahui, masdar ini atau isim ini mabdu'un. Dia diawali bimimin dengan mim zaidah, ya. Dengan apa? Dengan mim zaidah. Baik. Mim tambahan. Tentu li ghairil mufa'alah, bukan wazan mufa'alatan, ya. Nah, bukan apa? Bukan wazan mufa'alah. Nah. Baik. Yang di mana ini lidalalati 'alal hadasi al-mujarrad minaz zaman. Ya. Masdar mim di sini dia untuk menunjukkan atas suatu kejadian al-mujarrad yang kosong dari waktu. Ya, yang kosong dari waktu. Jadi masdar mim tadi apa? Masdar yang diawali dengan huruf mim tambahan dan maknanya nanti menunjukkan arti masdar fi'il, yaitu apa? Menunjukkan arti hadath, yaitu kejadian. Tapi kejadian yang kosong dari waktu, maksudnya tidak berkaitan dengan waktu-waktu tertentu, enggak.
Tapi dia memang maknanya mengacu kepada suatu kejadian, yakni al-hadas di sini. Ad-dhabitu as-sani. Ketentuan yang kedua adalah tariqatu sawghil masdari al-mimi, yaitu cara membentuk masdar mim, teman-teman semua. Cara membentuk masdar mim. Nah, kita perhatikan kembali di sini, fokus ya. Pertama, al-awwal yusaghu ya. Yusaghu al-masdaru al-mim minal fi'li as-sulasi. Nah, masdar mim yang dibentuk dari fi'il sulasi, yaitu fi'il yang huruf penyusunnya 3. Berarti kan mainannya sulasi mujarrad, teman-teman semua ya. Nah, maka nanti wazan masdar mim tersebut ya berada pada wazan maf'alun ya. Jadi masdar mim yang dibentuk dari fi'il sulasi, maka nanti wazannya adalah maf'alun ya. Maf'alun. Contohnya ya. Contohnya di sini ada tola'a ya. Tola'a. Nah, maka karena tola'a ini ya, karena tola'a ini fi'il sulasi ya, karena tola'a ini fi'il sulasi, Rasa tidak ada suaranya. ya baik. Nah ya. Nah karena tola'a ini adalah fi'il sulasi, maka masdarnya apa? Masdarnya adalah matla. Maksudnya masdar mimnya. Masdar mimnya adalah apa? Matla. Matla dia dengan wazan apa di sini? Wazannya matla adalah maf'al. Coba sekarang datangkan masdar dari fi'il nasoro. Masdar mim. Coba datangkan. Masdar mim dari fi'il nasoro. Nasoro kita tahu fi'il sulasi ya. 3 huruf penyusunnya. Nah ya. Mansorun. Sorun. Mansorun ya. Mansorun, betul sekali. Nah, itu kan dia menunjukkan apa? Menunjukkan suatu kejadian kan? Yaitu apa? Pertolongan. Nah, ya, mansorun. Baik. Kemudian arodo. Arodo. Apa ininya? Masdar mimnya. Ma'rudun. Apa? Ma'rubun. Ma'rudun. Ma'rad, ya. Ma'rad. Apa artinya ma'rad? Arad itu artinya apa arad? Penawaran. Maka ma'rad artinya apa? Ya sama. Gitu teman-teman semua ya. Tempat. Begitu. Bisa juga. Nah ya. Kemudian masdar mim dari rokoda apa? Markod. Markod. Markodun. Iya, markodun betul ya. Dan seterusnya. Lanjut lagi. Illa idza kana al-fi'lu misalan wawiyan. Baik. Nah, kecuali nih teman-teman semua, kecuali apabila fiilnya itu adalah fiil misal. Kita tahu fiil itu kan terbagi menjadi 2.
jika dilihat dari apa? Jenis hurufnya. Ada yang sahih, ada yang mu'tal. Nah, fi'il mu'tal ini terbagi menjadi berapa kemarin, masih ingat? 3. Tiga? Tiga betul? Misal, ajwaf, naqis. Baik, misal ajwaf nakis. Nah, ya. Misal ajwaf nakis. Nah, misal ini huruf ilatnya ada di mana? Di awal, Tidak? di depan, Iya, di awal. betul ya. Huruf ilatnya menempati posisi fa'ul kalimah atau fa fi'il begitu. Nah, ternyata di sini dikatakan oleh beliau ya, misalan wawian wawu. Oke. Wawu. Kalau misalkan fa fi'ilnya huruf ilat wawu. Nah, sahihal lami. Nah, lamnya itu huruf sahih. Lam fi'ilnya huruf sahih. Nah, ya. Mahdhufal fa fil mudhari' fayakunu ala wazni, maka dihapuslah fa pada bentuk mudhari'nya. Nah, maksudnya apa? Yang dihapus fa-nya pada bentuk mudhari'. Ya kan, betul? Ya. Maksudnya fa fi'ilnya itu ya. Nah, fayakunu ala wazni maf'il. Maka dia berada di atas wazan, ini masdar mimnya, maf'il, bukan maf'al, ya. Baik, contohnya seperti kata kerja waqafa. Ya, waqafa, yakifu. Baik, waqafa, yakifu. Nah, kemudian apa? Masdar mimnya mauqif. Ya, mauqif. Di sini mengikuti wazan Maf'il. maf'il. Nah, coba ada lagi nggak fi'il selain ini? Ya, fi'il sulasi yang dia itu apa? Eh, misal ya. Dan di mana misalnya misal wawu gitu. Wadu'a, Ustaz. Hmm? Wadu'a. Betul sekali. Ya, wa doa. Nah, ya, wa doa. Jadinya apa? Maudhi'. Maudi'un. Iya, baik. Kemudian ada lagi? Coba masing-masing berikan contohnya. Wa'ada Ustaz. Wa'ada. Oke. Wa'ada jadinya apa? Maw'id. Ya, mau'idun ya. Kemudian ada lagi waqo, waqo'a, ya kan? Nah, Wasolah. Hah? Wasolah. Mausil, baik. Bisa. Nah, waqa'a jadinya apa? Mukri'. Mauqi'un. Nah, seperti ini teman-teman semua, ya. Nah, sekarang yang mudha'af nih. Wa idza kana mudha'afal ain. Kalau fiilnya masih sulasi. Nah, ya masih sulasi. Tapi tergolong sebagai fiil yang mudha'af. Mudha'af, ya, mudha'af ain. Nah, ya. Jaza fi masdarihi, maka boleh pada masdar mimnya itu apa? Di fathah ainnya, ain kalimah, atau di kasroh ain kalimahnya. Nah, ya, pada masdarnya ya. Kita lihat di sini contohnya seperti apa? Syadda. Jadinya masdar mimnya apa? Masyad, masyaddun. Baik. Atau masyiddun. Bisa dipahami sampai sini? Jadi boleh dua-duanya saja. Boleh fathah, boleh kasrah, Ustaz. Boleh fathah, boleh kasrah, betul. Nah, huruf sya di situ
menempati apa huruf sya di Ain situ? fi'il. Ain fi'il. Iya, ain Ain. kalimah ya. Nah, ainul kalimah. Baik. Huruf sya di sana menempati ainul kalimah sebagaimana dikatakan di sini oleh penulis. Ya, ainul kalimahnya boleh di fathah, wa kasruha dan boleh di kasroh. Ada lagi nggak contoh lain? Nah, ada? Baik, nanti bisa sambil jalan ya. Yang kedua sekarang. Kedua, yusogu masdar mim dibentuk min ghairi sulasi. Dari selain fiil sulasi. Maksudnya kalau selain fiil sulasi berarti ya bisa rubai. Rubai di sini adalah apa? Fiil yang huruf penyusunnya 4. Baik itu nanti rubai mujarrad atau sulasi mazid biharfin. Ya kan totalnya 4 tuh. Nah, kemudian bisa juga yang khumasi. Nah, bisa juga yang sudasi. Nah, di sini kita lihat dia berada di bentuk masdar mimnya. Nah, baik, bentuk masdar mimnya berada di atas wazan mudorenya ma'a ibdali harfil mudoro'ah miman matmumatan. Bersamaan dengan itu mengganti atau diganti begitu ya. Bersama dengan itu apa? Huruf mudoro'ahnya diganti menjadi mim yang didomah. Oke. Nah, ya. Wa fathu ma qoblal akhir. Dan huruf ya sebelum ya huruf terakhir harokatnya fathah. Ini bagi fiil yang rubai, khumasi, sudasi. Contoh di sini ada muntaha. Kemudian ada mustaqarrun. Muntaha dari fiil apa? Intaha. Intaha. Ya, Yantahi. intaha yantahi. Baik ya, yantahi. Nah, muntaha ini kita bentuk dari yantahi teman-teman semua. Baik. Seperti ini ya. Ya-nya kita ganti menjadi mim yang berharokat dhamma. Nah, kemudian huruf terakhirnya kan ini huruf ya kan? Nah, huruf terakhirnya itu adalah huruf A, kita fathah. Nah, jadinya muntaha. Nah, ya-nya tadi apa? Ya, nggak bisa dia mempertahankan kondisinya menjadi ya, jadinya muntahai dong. Enggak, ya. Gitu. Maka dia tetap alif begitu. Jadinya apa? Muntaha. Sampai sini bisa difahami? Mustaqarrun, ya, mustaqarrun. Nah, ini mustaqarrun dari fiil apa? Istaqarra. Istaqarra, yes? Yastakiru. Yes. Yastaqirru. Yastaqim. Nah, yastaqirru di sini kita coret ya sebagai huruf mudharaah ya kan? Nah, kita ganti huruf ya mudharaah ini menjadi mim dan di doma mus jadinya nanti mustakirun. Nah, huruf sebelum huruf terakhirnya itu adalah huruf qaf. Kita fathah lah qafnya. Nah, jadinya apa? Mustaqarrun. Mustaqarrun. Sampai sini bisa difahami? Nah, ini menggunakan kalau kita gampangnya ya menggunakan wazan isim maf'ulnya
Nah, ya, menggunakan apa? Wazan isim maf'ulnya. Gitu ya. Nah, istafhama yastafhimu coba. Istifhaman. Masdar mimnya apa? Istafhama Mustafham. yastafhimu. Mustafhamun. Mustafhamun. Hmm? Mustafhamun. Betul ya. Istafhama ya. Istafhama jadinya mustafhamun ya. Nah, begitupun juga seperti iltaqo. Nah, nih iltaqo fiil ya. Iltaqo. Masdar mimnya apa? Multaqo. Iya, multaqo. Multaqa. Iya, iltaqo ya, jadinya apa? Multaqo. Pertemuan artinya ya. Iltaqo ya, baik. Ya. Baik, kita lanjut yang ketiga. Nah, di sini terkadang waqad tuzadu ala sighatil masdari mim ya. Terkadang ditambahkan atas bentuk masdar mim tak di akhirnya. Contohnya adalah manfaah dan masarah gitu. Ya. Contohnya ada kata dari fiil sulasi fasada. Nah, fasada masdar mimnya apa? Masih ingat nggak tadi timbangannya apa kalau yang sulasi? Hmm? Maf'alun ya kan? Ayo, jangan lupa. Fasada jadi masdar mimnya adalah maf Mafsadun. mafsadun. Nah, terkadang dia ditambahkan tak di akhirnya yakni tak marbutoh teman-teman semua. Mafsadun. Mafsadah. Iya, mafsadatun ya, mafsadat. Maslahat dan mafsadat. Itu ya. Nah, Ustaz Afan mau tanya Ustaz. ya. Nah, jadi ini masing-masing bisa misalkan satu wazan itu dari fi'il sulasi atau ghairu sulasinya, jadi bisa pakai masdar yang biasa atau maksudnya masdar asli dan masdar mim gitu Ustaz. Iya, nah betul. Nanti tergantung Hmm. nanti apa namanya terkait kawaid lebih lanjutnya lagi nanti. Jadi kita di sorof ini untuk apa namanya mengenal bentuk-bentuk ini. Nah, terkait cara makainya nanti berkaitan dengan apa kawaid nahwu dan juga ada kaitan dengan apa pemaknaan dari susunan kalimat yang hendak kita susun. Ya, Gitu ya. tadi Nah, setiap wazan mempunyai masdar asli sama masdar mim gitu Ustaz. iya, gitu. Yaitu Ustaz. masdar mim dan masdar ghairu mim. Nah, teman-teman juga bisa buka di aplikasi-aplikasi tasrif itu. Nah, udah banyak ya di Play Store atau di App Store gitu ya, aplikasi tasrif. Nah, biasanya di sana langsung menyediakan masdar mim, masdar ghairu mim gitu. Ya. Kemudian seperti di sini ada kata habba, cita. Masdar mimnya apa? Nah, ini kita harus tahu nih. Mahabbah ya, mahabbatun, dan ini yang maksudnya ada tak marbutoh di poin yang ketiga ini ya. Nah, begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kita nukilkan satu ayat sebelum kita beralih ke bab berikutnya. Nah, ya, yang bunyinya faman ja'ahu mau'izatun ya mir rabbihi fantaha falahu masalafa wa amruhu ilallah. Mana masdar yang ada di ayat tadi? Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih
Mau'izatun. fandhaba lahu ma salafa wa amruhu ilallah. Mau'izah. Mau'izatun. Mau'izah, ya. Nah, mau'izah. Nah, teman-teman bisa mendeteksi pas lagi baca Quran. Mau'izatun. Baik. Mau'izatun ini wazannya apa? Wazan masdar mimnya ini apa? Maf, maf, Maf'ilun. maf'ilun, ya. Kita tahu langsung masdar maf'ilun ini dia ketentuan pembentuknya apa? Iya, kalau apa tadi masih ingat nggak tulisan dari penulis? Isal waw. Misal wawu, ya. Maka kita langsung temukan nanti fiilnya apa nih? Mau izun atau mau izotun? Wa'a, wa'azo, ya. Baik, nih kan huruf pertamanya wawu. Barakallahu fiik. Ilahuna al-fahim tuh. Insyaallah Ustaz. Baik, kita masuk ke al-masdar as-sinai. Nah, ya, al-masdar as-sinai sama seperti masdar mim, ada dua ketentuan. Ketentuan yang pertama jelas adalah haddul masdar as-sinai, dan ketentuan yang kedua adalah ya cara untuk membentuk masdar sinai ini. Silakan dibaca. Ad-dhabitu al-awwal langsung definisi. Man yurid an yaqra? Ana Ustaz. Oke, sebentar. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan terkait masdar mim, ya. Kalau mabit itu bagaimana mabit itu? Mabitun, bermalam artinya. Nah, ini dia dari fiil bata, teman-teman ya. Dan perlu diketahui ya, terkait masdar mimnya mabit ini dia sifatnya sama'i, teman-teman. Jadi ada beberapa isim yang syadz atau keluar dari kaidah-kaidah yang kita bahas di sini. Ya, yang kita bahas di lembaran ini. Sebagaimana disajikan oleh penulis ya, Syekh Ali Anam. Nah, terkadang ya ada satu kata kerja padahal dia fiil sulasi, bukan apa namanya? Misal wow, bukan, tapi wazannya malah wazan masdarnya malah datang dalam bentuk apa? Maf'il, bukan maf'al. Gitu. Ya. Contohnya apa, teman-teman? Arafa. 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 Arafa ini kan sulasi. Begitu. Kemudian bukan misal sulasinya, bukan misal wawu gitu ya, jelas lebih tepatnya. Nah, bukan. Tapi kalau kita lihat masdar mimnya apa? Ma'rif, Ma'ruf. ya. Ma'rifatun, ada tambahan ta marbutah, ma'rif. Ala kulli hal dia wazannya maf'il. Ya, itu ya. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Sama'i. Ada beberapa kata. Baik, sekarang kita masuk ke masdar sina. Silakan dibaca. الضابط الأول المصدر الصناعي اسم مصنوع من اسم آخر بزيادة ياء مشددة وبعدها تاء مربوطة للدلالة على صفة فيه. Ya, nah. Ada dua ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah definisi dari masdar sinai. Masdar sinai adalah ismun masnu'un, yaitu isim yang dibentuk min ismin akhar, dari isim yang lain. Bi ziyadati ya'in, dengan adanya apa? Tambahan ya musyaddadah, ya, ya yang bertasydid. Wa ba'daha, dan setelah ya musyaddadah tadi, setelah ya bertasydid tadi terdapat tak marbutah.
Yang ini liddalalati ala sifah. Jadi maknanya apa? Masdar sina ini menunjukkan atas sifat. Baik, menunjukkan atas sifat. Jadi masdar sina ini merupakan isim jamid ataupun mustaq, bisa ya. Baik, yang akhir katanya diberikan apa? Huruf ya bertasdid atau disebut ya nisbah. Paham ya? Jadi ya musyaddadah di sini. Nah, ya musyaddadah di sini kita bisa bilang dia adalah ya nisbah. Nah, ya, namanya begitu. Dan taknya jadi selalu bergandengan nih sama tak marbutoh begitu. Jadi modelannya itu adalah seperti ini. Oke, tak marbutoh. Untuk menunjukkan apa? Sifat suatu masdar. Contohnya aja ya, yang dari isim jamid teman-teman semua. Dari isim jamid. Nah, insanun. Insanun isim jamid bukan? Atau mustaq? Isim jamid. Ya. Nah, masdar sinainya bagaimana? Tinggal kita tambahkan ya musyaddadah setelah nun dan tak marbutah. Jadinya bagaimana? Insaniyah. Iya, insaniyah. Nah, ini penting sekali teman-teman semua. Kita mengetahui materi ini. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali jenis kata yang bentuknya masdar sinai. Baik. Nah, itu nanti pemaknaannya untuk menunjukkan sifat dari kata itu. Jadi insaniyah itu adalah apa? Sifat kemanusiaan. Baik ya. Kalau insan itu manusia itu sendiri. Insaniyah tuh. Baik ya. Kita lihat ketentuan kedua. Tariqatu saugil masdari as-sinai. Cara membentuk masdar sinai. Yusogu al-masdaru as-sinai min. Nah, ya. Masdar sinai itu dibentuk dari isim makna. Jadi bisa ya. Baik, bisa dibentuk dari isim makna. Seperti raja'un jadinya raja'iyatun. Ya. Dan bisa juga dibentuk dari isim zat seperti tadi ya. Insanun jadi insaniyatun. Dan juga bisa dibentuk dari apa? Dari isim-isim mabni. Ya, al-asma al-mabniyah contohnya nih isim istifham ya. Kaifa jadinya apa? Kaifiyatun. Baik ya. Kaifiyatun. Menunjukkan atas sifat apa? Pertanyaan bagaimana. Berarti apa? Sifat dari pertanyaan bagaimana itu apa? Cara. Gitu ya. Karena jawaban dari pertanyaan kaifa itu kan panjang ya. Oh, begitu, panjang. Cara. Namanya kaifiyah gitu. Sering diterjemahkan dengan apa? Tata cara. Lanjut, yang keempat adalah al-asma al-mushtaqah, ya, isim mushtaq. Seperti syairun, penyair. Nah, ya, syairiyatun, ya. Sifat yang menunjukkan atas penyair, gitu, ya. Dan berikutnya yang kelima ada juga dari ibarat, ungkapan-ungkapan seperti ra'sul mal. Ada yang tahu nggak? Apa makna dari ra'sul mal? Ini dia satu ungkapan loh. Ra'sul mal. Ada yang tahu? Jadi dalam bahasa Arab juga ada ungkapan-ungkapan yang kalau diterjemahkan secara harfiah atau letter luck ya jadi nggak nyambung artinya. Kepala harta. Rasul mal apa? Ada yang tahu nggak? Modal. Ya betul. Rasul mal artinya adalah modal. Ya. Sifat yang menunjukkan atas makna modal itu bisa disebut dalam bahasa Arab adalah ro'simaliyah.
Begitu. Ya, ra'si maliyah. Yang keenam, ya, bentuk jamak seperti malaikah, malaikiyah, malaikiyah. Kemudian yang terakhir, al-asma al-ajamiyah juga bisa, nama-nama ajam gitu. Nah, maksudnya adalah istilah-istilah asing. Yang biasanya begini, istilah-istilah asing. Contoh di sini adalah demokratiyah, demokrasi artinya, ya. Nah, gampang ya, gampang insya Allah. Contohnya juga jahilun. Bagaimana Masdar sinainya? Jahiliyah. Iya, jahiliyah. Nah, ya, jahiliyah tuh. Baik. Ada pertanyaan, kalau misalkan ada isim-isim yang istilahnya syadz atau sama'i begitu, kita carinya di mana? Nah, ini ya. Untuk pembahasan isim-isim yang syadz apa saja begitu. Ya, yang keluar dari kias begitu kan. Nah, nah, itu dibahas di kitab-kitab yang mutawalat, teman-teman ya. Dibahas dalam kitab Syarah Syafiyah Ibnu Hajib. Nah, itu tuntas dibahas di sana. Mungkin suatu waktu saya akan meringkas ya bahasan tersebut. Nah, dan saya share. Kita selesai, kita masuk ke Ismul Marrah. Ya, sama isim marrah ada dua ketentuan. Tafadhol dibaca lagi. Ketentuan pertama yakni definisi dari Ismul Marrah. Boleh ikhwan, boleh akhwat. Silakan. Ada? Coba Ustaz. Nah, silakan Bu. Ismul marah wa fihi dhabitan. Wa dhabitul awal ismul marah masdarun yadullu ala wuqu'il hadithi marratan wahidah. Nah, bukan hadis tapi hadas. Iya, nah. Wuqu'il hadathi marratan wahidah. Nah, ya. Yadullu. Nah, isim marrah itu adalah masdar yang menunjukkan atas terjadinya suatu kejadian yang apa namanya? Bukan durasi, ya. Ya, terbilangnya sekali lah begitu. Nah, ya, untuk menunjukkan apa namanya? Jumlahnya yang sekali begitu. Jumlah terjadinya suatu kejadian yang jumlahnya itu sekali. Kurang lebih seperti itu. Atau bitu asani. Nah, ini cara apa namanya membentuk isim marrah. Yusagu minal fi'li as-sulasi. Dibentuk dari fi'il sulasi, maka berada di atas wazan fa'latun. Fa'latun atau fa'latan. Jadi pembahasan isim marrah ini nanti ada kaitan sama nahwu teman-teman semua. Nah, di nahwu itu isim marrah itu dikeluarkan ketika membahas apa? Membahas maf'ul mutlak, teman-teman ya. Membahas maf'ul mutlak. Nah, barulah diterapkan ini nanti. Nah, kita akan lihat nanti kawaid atau sedikit sisi-sisi yang akan ditampilkan di kitab ini berkaitan dengan maf'ul mutlak. Lihat di sini yang ke ini contohnya tadi apa? Dorbatan, nazrotan, gitu. Ya, dorbatan artinya apa? Sekali melihat, sekali memukul. Nazrotan artinya apa? Sekali melihat. Ya, sekali melihat. Contoh ya. Contoh kalimatnya bagaimana? Ya itu tadi. Ya,
dia jadi maf'ul mutlak. Ya, dia jadi apa? Maf'ul mutlak. Muhammad yang daraba Muhammad Iya, hayyah darbatan. Akan Ustaz. iya, bisa. Ustaz. Boleh, nah, ya, betul. Dorob tu al hayyata dorbatan. Bisa, nah, ya. Nanti tinggal kita irob dorbatan menjadi apa ya? Maf'ul mutlak gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua. Percepat. Yusogu min ghairi sulasi. Berarti rubai, khumasi, sudasi ya kan? Maka dia bentuk isim marrahnya ya di atas wazan masdar asli. Nah, ini ada kaitan dengan masdar asli, pembahasan masdar asli yang sudah kita bahas ya. Nah, li fi'li ma'aziyadati ta'in fi akhirih. Nah, ya. Nah, masdar asli pada fiilnya itu sendiri. Nah, bersamaan nanti kita tambahkan apa? Tak marbutoh di akhirnya. Gitu. Intilaqoh ya. Asalnya kan intilakun. Intilakun itu kan dari fiil intolaqoh. Intolaqoh itu termasuk fiil apa? Sulasi, rubai, khumasi, atau sudasi? Intolaqoh. Khumasi. Ah, Asim gitu ya. mazid biharfain. Iya, gitu. Karena 5 huruf penyusunnya. Nah, ya, huruf penyusunnya. Maka jadinya apa? Intilaqotan gitu. Sebagaimana juga akroma yukrimu. Yukrimu bentuk masdar aslinya apa? Ikroman. Nah, sudah. Kalau kita ingin buat isi marohnya, tambahkan saja huruf tak marbutoh di akhir masdar aslinya tadi. Jadilah ikromatan. Ya, ikromatan. Contoh dalam kalimat juga sama. Datang sebagai maf'ul mutlak. Ya, bagaimana? Akramtu Zaidan ikramatan. Gitu. Saya memuliakan Zaid dengan satu kali pemuliaan. Ya. Yang ketiga sekarang nih. Idza kana al-masdaru al-asli makhtuman bitain. Nah, jadi ada masdar-masdar asli itu yang akhirannya ta. Begitu. Memang udah bentuk masdar aslinya akhirannya tak marbutoh, bukan tak marbutoh ditambahkan untuk membentuk dia sebagai isim marrah, enggak. Nah, maka apa? Kalau kita ingin jadikan dia sebagai isim marrah, nah tinggal apa? Disifati dengan kata wahidah. Gitu. Jadilah dia isim marrah nanti dalam kalimat. Liddalalati alal marrah untuk menunjukkan atas makna marrah sekali. Ya, berlangsung. Contoh, dakwatuhu dakwatan wahidatan. Kita tahu dakwatan ini bentuk masdar aslinya apa? Ayo. Itu fiilnya ada. Da'wah. Kok dakwah? Da'ayat? Da'ayat Da'aya, dong. da'aya. Ya, dakwah tuh jadi diserap ke dalam bahasa Indonesia ya. Dakwah begitu. Dakwah. Nah, itu udah ada tak marbutohnya di masdar aslinya. Maka kalau kita ingin datangkan dia sebagai isim marah dalam kalimat yang i'rabnya maf'ul mutlak tadi, ya kita sifati dia dengan apa? Kata wahidah. Barakallahu fikum. Ini juga kan ada di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an nih. Ya. Contohnya apa? Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Ya. Nah, kalau itu i'rabnya apa? Karena nggak nasab tuh. Ayo. Nah, ya. Nanti dikaji dalam ilmu nahwu. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Itu di surat apa? Al-Haqqah ya. Kalau tidak salah. Nah, ya. Nafkhatun wahidah. Nafkah itu nafkhatun ya, nafkhatun. Ini bentuk masdar asli dari fiil apa? Nafakha, meniup. Gitu ya. Nah.
Lanjut. Terakhir. Ismul hay'ah. Fadhal, silakan. Lebih awal. Boleh, silakan. Ad-dhabitul awwalu ismul hayyi'ah masdarun yadullu ala hayyi'atil fi'li hina wuku'ihi. Coba Ad-dhab terjemahkan. Coba terjemahkan dulu. isim hayyi'ah masdar yang menunjukkan atas persiapan perbuatan ketika Keadaan. Hay'ah. Keadaan. Jadi dia kalau mau diterjemahkan itu hay'ah, ya. Ya, ada 3. Seminimalnya ada 3 ini, ya. Yaitu pertama bisa kita terjemahkan keadaan, ya. Bisa kita terjemahkan bentuk, bisa kita terjemahkan cara, ya. Nah, cara suatu perbuatan, ya, ketika apa? Terjadi perbuatan tersebut, wuku'. Nah, ya. Ketika, hina itu artinya ketika. Lanjut, atau itu asani. Antum baca lagi. Langsung toriko. Tsani tariqatu sawgismil hayyi'ah yusagus yusagismul hayyi'ati minal fi'li sulasi ala wazni fi'latan. Nah, barakallahu fiik. Nah, isim hay'ah itu bisa dibentuk dari fi'il sulasi. Maka ketika dibentuk dari fi'il sulasi, maka wazan isim hay'ahnya adalah fi'lah. Ya, fi'lah. Fi'latun. Contohnya ada kitlatun. Nah, ya, ada kitlatun. Nah, kitlah ini kita bisa terjemahkan apa? Cara. Cara apa? Cara membunuh. Gitu. Nah, kata-kata kitlah ini muncul dari apa? Lisan Nabi Muhammad SAW. Hadisnya masyhur. Kalau lagi hari raya kurban tuh. Hari raya Idul Adha. Ada yang hafal hadisnya? Apabila kalian menyembelih. Fa'iza qataltum fa'ahsin kitlatah. Nah, fa'ahsin kitlata. Al-kitlah. Yang artinya adalah cara menyembelih. Maka, ya, cara menyembelihnya harus dengan cara yang baik. Baik, ya. Nah, lanjut. Contoh misalkan lagi. Apa ya? Wakofa. Cara berdiri bahasa Arabnya apa berarti? Cara berdiri. Cara atau gaya berdiri lah. Bahasa Arabnya apa? Iya, bentuk isim hay'ah dari wakofa apa? Ikuti aja wazan fi'lah. Jadinya apa tuh? Fi atau wakofa. Ayo. Wik. Ikhfah. Iya, wikfatan. Wikfatan artinya apa? Gaya berdiri. Begitu, ya. Lanjut juga. Nah, kalau pernah baca ini Khulasah Ta'zimil Ilmi atau buku-buku adab dalam menuntut ilmu, kadangkala ada kata-kata jilsah.
Ya kan ya? Nah, jilsah. Jilsah ini adalah apa? Cara duduk. Ya. Kalau jalsah apa Ustaz? Apa? Jalsah. Jalsah tadi pembahasannya. Ayo. Jalsah tadi pembahasannya. Masuk ke isim apa? Hah? Masdar mim. Kok Mas Darmim? Sinai. Kalau Masdar apa namanya? Masdar mim itu majlas ya. Majlas. Majlas itu masdar mim. Kalau jalsah itu apa jalsah? Isim maro Ustaz ya. Hmm? Iya, Isim karena kan fa'lah. Naam ya, isim marrah. Sampai sini paham? Paham Ustaz? Baik, lanjut. Wa idza kana al-masdaru al-asli. Oke, kalau masdar aslinya itu ternyata bentuknya sama seperti wazan isim hay'ah fi'il sulasi begitu ya, yakni fi'lah. Maka apa yang harus kita lakukan nih? Kalau kita ingin menjadikan si ya masdar asli yang berwazan fi'lah ini menjadi apa? Isim hay'ah. Maka ini dia. Wajib maji'u qorinatin. Wajib mendatangkan korinah, yaitu suatu indikasi ya atau indikator begitu. Kawasfin seperti wasaf yakni sifat ya, au idhofah atau diidofahkan atau diidofahkan. Nah, di sini beliau berikan contoh. Di sini beliau berikan contoh. Khodim tu. Apa artinya khodim tu? Saya membantu Umi, ibuku. Khidmatan hasanatan. Perhatikan teman-teman semua. Khidmatan hasanatan. Khidmah ini adalah masdar asli dari fiil khodima. Ya. Nah, kalau kita ingin datangkan masdar asli khidmatan di dalam kalimat menjadi isim hay'ah, ya jangan polos khidmah, tapi kita bisa datangkan naatnya juga di sana. Seperti ini, hasanah. Atau kalau nggak mau kita datangkan isim sebagai sifatnya, ya kita bisa mudhofkan dia. Seperti ini, khidmatal mukhlis. Sampai sini bisa difahami? Lanjut. Yang betul itu khodim tu atau khodam tu, teman-teman. Khodama ya. Khodam tu. Yang betul khodam tu atau khodima? Khodama atau khodima? Yes, halo. Suaranya masuk. Di Al-Ma'ani Khodam Ustaz. Khodama, ya nam. Iya. Feeling saya yang betul itu adalah khodama. Jadi di sini khodam tu ya. Khodam tu khidmatan hasanatan. Khodam tu. Bisa juga contoh yang lain apa? Ya, khodam tu tullabal ilmi khidmatal mukhlisina gitu. Aku membantu para penuntut ilmu khidmatal mukhlisina seperti apa? Iya, seperti pelayanan orang-orang yang ikhlas.
Begitu. Mukhlisin. Lanjut yang kedua. Silakan dibaca lagi. Nyambung. Yusagu ismul hayyi'ah min ghairi sulasi ala waznil masdaril asli ma'al wasfi awil idofati. Nahwu Eh. Nahu. fatat iltafatat ta'iru Terus? di mana? Oh ya. Baik. Bentar. Ini iltifatan maz'uran. betul. Au iltifatal mad'uri. Wa yajuzu Wa yajuzu ilhaqut ta'i bil masdari idza lam yakun al masdaru mafhuman biha. Nahwu iltafatat ta'iru iltafa kok iltafata? Iltifat. Iltifatatan. iltifatatan mad'uratan au iltifatatal mad'uri. Baik, barakallahu fiik. Nah, yang kedua ini adalah isim hay'ah yang dibentuk dari apa? Selain sulasi, berarti dibentuk dari rubai, khumasi, sudasi. Maka dia berada di atas wazan masdar aslinya. Oke. Nah, bersama dengan itu dia disifatin atau dia menjadi mudhof, yakni diidhofahkan. Contohnya iltafata at-ta'iru. Nah, ya. Iltafata kita tahu dia adalah fiil rubai, khumasi atau sudasi? Khumasi. Berarti nanti isim hay'ahnya itu di atas wazan masdar aslinya, yakni iltifatan. Kalau kita ingin datangkan dia dalam kalimat menjadi isim hay'ah, ya kita langsung sandarkan dia kepada sifat, yakni di sini mad'uran, ya. Atau kalau nggak mau disandarkan kepada sifat, ya sandarkan dia kepada isim yang menjadi mudhof ilaih. Berarti ya isim hay'ahnya menjadi apa? Mudhof, ya. Seperti ini, iltifat al-madhuri. Tetapi dalam perkara ini wa yajuzu ilhaqut ta'i bil masdar, ya. Boleh ya mengikutkan ta ya kepada masdar tersebut apabila apa? Masdar itu ya tidak ada atau tidak diakhiri dengannya. Nah, ya, tidak diakhiri dengan apa? Dengan ta. Begitu. Contohnya di sini iltafata at-ta'iru. Nah, ya. Jadinya apa? Iltifatatan. Berarti ada tambahan ta marbutoh di belakangnya. Nah, ya, iltifatatan mad'uratan. Nah, artinya mengikuti otomatis. Kemudian bisa juga dia jadi mudhof iltifatatal mad'uri. Nah, ya. Sampai sini bisa difahami? Baik, pas pukul 9. Barakallahu fikum. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pekan depan hari Senin kita akan masuk kepada pembahasan mustaqat ya, dan ini adalah pembahasan mustaqat. Isim fa'il, sighah mubalaghah, isim maf'ul, sifat musyabahah, isim tafdil dan isim zaman dan isim makan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan wa hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus